Hai semuanya. Kan Udah mulai. Selamat datang di Couch Talk. Kali ini edisi spesial. Kita ada di kafe dari anak-anak muda masa kini. Kita paling tua di sini kayaknya. Anak-anak muda paling tua. Iya. Edisi kali ini kita akan ngobrolin soal satu fenomena yang sedang mewabah. Tentu bukan COVID-19, tapi dampaknya COVID-19 bagi dunia pendidikan, karena memang konten kita nggak jauh-jauh dari parenting dan dari pendidikan, dari apa yang kita jalani gitu ya. Berat. Betul Ibu? Berat kayaknya topiknya. Ini dampak COVID-19 terhadap pendidikan, ini ada jurnalnya apa nih, harus jelas. Menurut penelitian dari latar belakang rumusan masalah. Intinya begini, di satu vlognya di Corbusier, Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim menyampaikan bahwa Indonesia itu sedang mengalami darurat pendidikan. Dan saya juga cari di Kompas, beliau juga di Kompas juga dicatat bahwa beliau juga menyampaikan soal Indonesia itu darurat pendidikan. Ini beritanya. Nah, itu menunjukkan bahwa betul-betul ada satu kegelisahan dari pemerintah, terutama Pak Menteri Pendidikan, bahwa selain satu, karena COVID-19 ini mempengaruhi darurat kesehatan, lalu darurat ekonomi, jadi kita mengalami krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan ketiga adalah krisis pembelajaran atau krisis pendidikan. Ibu setuju nggak? Tapi mohon maaf, ini tangannya boleh lendetan tapi jangan bunyi karena nanti masuk di audio. Oke. Iya. Setuju nggak bahwa Indonesia sedang mengalami krisis pendidikan? Bisa jadi iya ya. Mungkin iya ya. Karena mungkin yang kerasa banget buat teman-teman yang udah anaknya sekolah dan tiba-tiba anaknya sekolah di rumah dan dia nggak siap menghadapi perubahan itu, mungkin yang kerasa banget itu bagi sebagian besar orang, yang teman-teman yang ngalamin belajar di rumah itu, yang mendampingi anak-anak belajar di rumah. Jadi itu ada. Nah, ada. Pengalamanmu kemarin sebetulnya kegelisahan ini ada ketika dia pulang dari pertemuan ibu-ibu dan cerita soal fenomena. Ternyata itu bukan satu hal yang di awang-awang krisis itu, karena waktu dengar sharingnya dia, ternyata sharing itu sudah masuk ke kampung kami, krisis itu masuk di kampung kami dan jadi kegelisahan ibu-ibu. Gimana sebagai salah satu ibu-ibu di daerah di Pakem, Yogyakarta, gimana? Iya, sebenarnya awalnya itu adalah adanya keluhan dari seorang ibu, dan sepertinya ibu itu adalah seorang guru ya. Karena dia cerita bahwa anak-anak yang belajar di rumahnya itu mengalami kesulitan ini, mereka tugasnya numpuk gitu, jadi model sistem kerja semalam gitu ya. Jadi besok dikumpulin nih, tiba-tiba hari ini datang dengan membawa setumpuk tugas yang nggak dikerjain, nggak istilahnya dicicil dari hari-hari sebelumnya gitu. Jadi menghimbau ibu-ibu semua, tolong anak-anaknya dikasih pengarahan supaya dicicil, hari ini kerjain 5 soal, jadi besok biar nggak numpuk gitu. Itu jadi keluhan seorang ibu yang membantu mengajarkan anak-anak belajar atau ngerjain tugasnya gitu. Sementara memang yang terjadi, ibu-ibu banyak yang mengeluh, susah anak-anak itu disuruh belajar, susah anak-anak itu suruh menyicil tugas, seperti mereka give up gitu dengan kondisi yang ada, give up dengan anak-anak mereka sendiri yang ya biasanya mereka pergi ke sekolah, belajar, ngerjain tugas, tiba-tiba tugasnya semua sekarang harus dikerjakan di rumah, ibu-ibu orang tua harus mendampingi, mereka benar-benar nggak siap gitu ngadepin itu. Jadi ya itu yang terjadi sih kalau di sekitar kami sih yang saya lihat sih ya. Jadi banyak kan anak-anak itu sibuk main layangan, sibuk bermain-main. Sebetulnya nggak apa-apa. Iya, sebenarnya itu juga belajar sih. Itu juga belajar. Masalahnya itu belajar yang tidak disadari dan tidak disengajakan. Iya, disengajakan. Iya, tanpa disengajakan proses apapun itu akan bisa terjerumus ke dalam satu perilaku yang tidak efektif dan tidak efisien. Sebetulnya kalau main tapi kemudian anak-anak disuruh refleksi belajar apa, itu proses pembelajaran. Tapi kalau nggak pernah diaroke, nggak pernah diarahkan gitu ya, hanya sekadar jadi aktivitas biasa. Nah, dari kegelisahan itu tadi bahwa proses pembelajaran itu sebetulnya sekarang itu orang tua sedang bingung dan merasa bahwa kita ini homeschooling nggak sih? Karena kan ada yang bilang bahwa kalau nggak sekolahnya di sekolah, sekolahnya di rumah, itu namanya homeschooling. Nah, ini juga jadi satu kebingungan, dan kita mau coba membahas 3 hal. Satu, apa itu homeschooling, sekolah formal, dan unschooling. Dan
kelebihan dan kelemahan dari ketiganya apa supaya kita semua memahami bahwa kalau sekolah di tempat formal dan sekarang pandemik nggak bisa keluar-keluar, apalagi Jakarta PSBB lagi, itu apa bisa disebut sebagai homeschooling. Pertama kali kita bahas dulu sekolah formal itu apa, kenapa ada sekolah formal dan kelebihan kelemahannya apa. Fair ya, tapi ini kita kasih syarat dan ketentuan dulu bahwa yang kita sampaikan ini sepenuhnya adalah subjektivitas kami ya. Jadi Anda boleh tidak setuju dan nggak apa-apa, itu hak dan itu boleh, dan mungkin memang Anda lebih benar daripada kami. Cuman kami mau menyampaikan subjektivitas kami sebagai pelaku praktek praktisi dari kesalahan. Yang pertama tentang sekolah. Sekolah itu apa? Sekolah formal. Sekolah formal ya satu lembaga pendidikan yang di bawah naungan pemerintah, di mana anak-anak datang dan dia pergi belajar ke padanya. Belajar ke lembaga atau infrastruktur tersebut. Ya. Sekolah formal itu menurutku suatu institusi yang didesain untuk menjadikan untuk belajar anak-anak. Tapi tidak bisa dilepaskan bahwa ada satu webinar dulu saya belajar tentang sejarah pendidikan, bahwa sekolah formal itu ada, tidak bisa lepas dari dulu ada revolusi industri di Inggris. Bahwa kejadian revolusi industri itu menyadarkan masyarakat pada waktu itu akan kebutuhan tenaga kerja yang punya standarisasi yang sama. Sehingga dimunculkanlah sekolah formal yang banyak. Kenapa? Karena mereka akan mencetak orang dengan standar kualifikasi yang sama, dengan standar yang sama dan terstandarisasi. Itu kenapa sekolah kita identik lagi dengan standar kompetensi, ya kan jelas standar kompetensinya, standar kompetensi akademis harus sama. Terus kita harus mengikuti kurikulum yang sama dari pusat, dari pemerintah, dan kita harus mengikuti peraturan, dan output yang dihasilkan itu rata-rata akan sama. Dan memang diharapkan sama. Karena saya sebagai pelaku pendidik di pendidikan tinggi, saya juga menyusun kurikulum, dan mau tidak mau yang kita pikirkan adalah ya menghasilkan orang dengan standar kualifikasi yang sama, minimum. Sekalipun sekarang dengan pemahaman sekarang ya harusnya mengembangkan lagi, anak itu bisa memilih kekhususannya sendiri. Kelebihannya apa nih, Bu? Kalau sekolah formal? Kalau sekolah formal kelebihannya ya semua sudah terformat dengan baik, standarnya sudah ada, terus apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai standar itu juga sudah dipersiapkan. Jadi ini udah ready lah, tinggal kita nyemplung aja di dalamnya. Oke. Jadi semua sudah ada, dari kita tinggal nyemplung di dalam, kita tinggal ngikut aja sistem yang ada. Kalau dianalogikan masa itu berarti sekolah formal itu seperti kita beli makanan di restoran. Ya. Jadi kita tinggal datang, tinggal pesan, sudah ada daftar menunya, dan kita pesan apa yang mau kita inginkan, nanti sudah dimasakkan dan sudah datang ke kita dengan kondisi sudah matang, sudah enak. Nah itu sekolah formal. Jadi kita nggak usah mikir lagi masaknya gimana dan gimana mau prosesnya gimana, yang jelas datang itu udah matang. Jadi kita, banyak orang tua juga punya mindset bahwa memasukkan anaknya di sekolah formal itu ya seperti itu, menitipkan anaknya, terus anaknya nanti berproses, belajar, diajar, terus nanti pulang dengan standar kompetensi yang sudah dijanjikan sebelumnya, yang diharapkan mereka mampu memenuhi itu, ya kan? Itu sekolah formal. Kita lanjut lagi ke setelah sekolah formal, yaitu homeschooling. Setelah membahas tentang sekolah formal, kita akan membahas tentang homeschooling. Kita ini pelaku homeschooling. Bedanya sekolah formal dengan homeschooling apa? Ayo. Kalau analogi masak tadi, sekolah formal artinya adalah orang tuh datang di restoran, pilih menu, dan nanti mengharap mereka yang memproses dan tahu jadinya ya sesuai dengan apa yang diekspektasikan gitu. Kalau homeschooling gimana? Apa? Anak pakai analogi itu? Iya ini analogi. Pikiran saya dan analogi ini memiliki banyak kelemahan, tapi paling enggak menggambarkan lah fenomenanya. Homeschooling kan berarti orang tua sebenarnya punya fleksibilitas untuk membuat sistem di rumah
memilih kurikulum, memilih cara, memilih gaya, style untuk mendidik anak-anak gitu. Jadi istilahnya kita masak dengan kita masak, kita tahu bahannya yang paling baik yang kita suka apa, kita bikin itu sendiri. Kalau nanti ada yang salah ya kita bisa edit, tambahin garam apa kurangin gula. Ya itu ya custom mendidik anak di rumah itu. Customize. Betul. Kalau saya pikir kalau tadi di restoran itu yang namanya sekolah itu kita ngikuti daftar menu dan kita tinggal pilih. Kalau homeschooling itu ada daftar menunya, kita pilih tapi kita yang masak sendiri. Jadi kita yang masuk ke dapur, kita yang buka kulkasnya, di sana ada apa, lalu kita olah sesuai dengan menu yang kita harapkan. Jadi masih ada daftar menu. Artinya apa? Di konteks homeschooling itu, homeschooling masih punya kurikulum, masih ada guideline-nya masih ada guideline untuk belajar itu kita mengikuti kurikulum dan kurikulum sesuai dengan visi kita. Betul, sesuai dengan visi pendidikan keluarga masing-masing. Dan kurikulum itu dipilih satu sesuai dengan visi keluarga masing-masing, visi pendidikan. Dua, sesuai dengan budgetnya masing-masing karena setiap kurikulum ada budgetnya tersendiri. Ketiga, sesuai dengan anaknya karena ada anak yang tidak cocok dengan kurikulum A, lebih cocok ke kurikulum B. Atau orang tuanya juga, anak dengan orang tuanya. Ya, ada betul. orang tua yang cocok dengan kurikulum A. Betul. Nanti tinggal gimana menolong anaknya dengan kurikulum yang ada. Iya, tapi harus digarisbawahi bahwa homeschooling itu customize sekali. Artinya tidak bisa dikatakan bahwa pilihan saya lebih benar daripada pilihan keluarga lain karena keluarga punya konteks sendiri dan waktu memilih pilihan itu ya pasti disesuaikan dengan konteks keluarga masing-masing. Jadi memang keunggulan homeschooling adalah dia customize. Jadi kita langsung ngomong keunggulan ya. Tadi plusnya kalau sekolah formal apa? Oh, balik lagi nih. Oh, tadi udah disebut belum? Udah dong. Udah kan ya. Sistem udah tahu plotnya. Kelemahannya apa kalau sekolah formal? Ya itu tadi ya, karena kita udah di bawah sistem, jadi ya mau nggak mau harus ngikutin sistem itu, standar itu. Dan kalau kita tidak sepakat ya kita mesti cari sekolah lain yang kira-kira lebih cocok. Ya itu, jadi harus ngikutin aturan sistem yang ada. Kalau saya malah menambahkan, karena kita juga tumbuh di sekolah formal itu outputnya akan average gitu, nggak kecuali ya ada anak yang memang belajar di luarnya lebih, entah belajarnya di luar itu mentoring ikut atau orang secara akademis memang dia excellent ya, tapi at the end hasilnya average, rata-rata skillnya ya skill yang sesuai dengan standar yang sudah dibuat ya average. Kedua, sekolah formal itu tidak sekarang sudah ada banyak sekolah yang bisa mengakomodasi bakat anak. Ada 8 kecerdasan anak sebetulnya. Tidak harus kecerdasan matematis, tidak harus kecerdasan berbahasa. Biasanya sekolah formal itu hanya mengakui ini kecerdasan matematis, kecerdasan berbahasa. Padahal ada kecerdasan macam-macam dari anak yang harusnya digali dan harusnya tampil sehingga anak merasa dia berharga dan dia pintar di bidang itu. Karena saya juga menjadi salah satu korban gitu ya, karena aku dari dulu rankingnya bawah terus, jadi ngerasa makin sistem ranking yang menurutku sekarang pembodohan gitu. Kenapa harus diurut, kenapa harus ada ranking sih? Emang kalau juara itu dapat apa gitu? Nggak ada kompetisi yang nggak ada ujungnya sebetulnya. Dan memang kompetisi itu kalau sampai ranking akhir itu ditulis, maka yang ranking akhir itu apa benefitnya? Orang yang dapat keterangan bahwa kamu ranking terakhir, padahal yang dinilainya itu hanya kecerdasan matematis sama kecerdasan berbahasa, kecerdasan berlogika yang menurut teori 8 kecerdasan anak itu ya hanya sebagian kecil dari kecerdasan anak yang dia mungkin cerdas di bidang lain dan dia kadung jadi malu, kadung jadi minder, terlanjur jadi malu, terlanjur jadi minder, sehingga dia nggak bisa mengembangkan kecerdasan yang lain dan merasa bahwa dia udah bodoh, dia udah nggak bisa berkembang. Nah itu salah satu kelemahan yang saya juga alami. Nah kalau ngomong ke homeschooling tadi, kelebihannya dia customize. 2, dia bisa mengakomodasi 8 kecerdasan anak itu, tergantung orang tuanya. Bagaimana cara belajar anak beda-beda. Ada anak teman kami yang belajarnya bisa sambil lompat-lompat, sambil main apa gitu. Mungkin susah duduk tenang gitu, karena memang pola kecerdasan kinestetik gitu. Nah anak yang seperti ini kalau masuk sekolah formal, orang tuanya akan dipanggil terus, karena
si anak nggak bisa duduk diam dan belajar. Tapi sebetulnya sambil dia lompat-lompat, sambil dia main apa gitu, telinganya mendengar dan dia tahu apa yang diajari. Jadi dia tuh menangkap dengan caranya sendiri. Jadi itu mengembangkan 8 kecerdasan anak itu bisa kita customize sesuai dengan cara belajar anak. Jadi kita mengajari mereka sesuai dengan cara belajarnya dia. Yang ketiga, kita bisa pilih kurikulum sendiri yang kita mau, kesukaan kita, visi pendidikannya apa, dan kita bisa menggunakan kurikulum yang sesuai dengan visi kita. Jadi tidak harus ngikuti itu. Yang ketiga ya, keempat ya, fleksibel. Jadi kalau ibunya lagi nggak mood bisa libur, bisa kalau mau jadwal liburan, kalau liburan bisa libur sesukanya. Kalau lagi ada acara keluarga apa ya bisa libur suka-suka kita mau liburnya. Dan kita nggak harus terpaku pada ranking, nggak ada ranking, nggak ada ranking 1 lah. Selalu ranking 1 karena muridnya cuma 1. Tapi kelemahannya, kamu ada kelebihan lain nggak? Kelebihan lain ada nggak? Kelemahannya adalah exhausting, ibunya jadi cukup kecapean karena ibunya guru, bapaknya kepala sekolah. Jadi satu, ibunya menurutku jadi kelelahan karena dia harus ngurusin rumah masih ngajarin anak. Kedua, kadang ini jadi potensi konflik di rumah tangga. Ada tambahan baru. Dulu kan konflik tuh soal apa? Nah ini ada variabel baru nih yang muncul karena homeschooling. Jadi lebih enggak juga. Oh bagus. Justru jadi bahan untuk makin memperkuat keluarga aja gitu. Jadi kita jadi tahu, oh ini nih anakmu nih nggak mau diajarin ini misalnya, nggak mau ngikut, nggak mau fokus atau nggak mau belajar apa. Itu kan jadi kita sama-sama introspeksi gitu, koreksi. Oh di keluarga ternyata kita tuh mestinya gini sama anak, atau ada masalah apa nih? Jangan-jangan dia terjadi sesuatu apa gitu. Jadi malah justru melengkapi, makin memperkuat. Oke. Itu kelemahan berikutnya apa ya? Mahal untuk beberapa literatur ya. Jadi kita nggak bayar sekolah, itu kelebihannya. Tapi di kelemahannya kita harus banyak investasi untuk buku-buku yang bagus, untuk literatur yang bagus, untuk sumber-sumber yang bagus untuk memperkaya anak. Jadi nggak bisa kita. Jadi orang tua juga mesti kalau kita homeschooling, orang tua mesti benar-benar membuka wawasan lah. Jadi kita nggak hanya udah nih menurutku yang ini caranya yang benar, ini yang paling oke nih. Tapi kalau homeschooling itu kita harus banyak referensi, orang tua harus secara aktif mencari banyak referensi, baca banyak buku, baca banyak ya itulah, bertukar pikiran dengan keluarga yang lain. Jadi harus aktif cari keluar, nggak boleh karena homeschooling lalu jadi home terus di dalam terus gitu. Enggak. Ya itu, makin banyak info, makin banyak referensi itu makin berkembang homeschooling sama anak-anak juga. Dan mindsetnya homeschooling itu adalah kita itu babat alas ya. Jadi kita itu selalu membuka jalan kita sendiri. Artinya ada insecurity yang tinggi sebetulnya ada beberapa, karena kita newbie banget kan, kita nggak punya pengalaman sama sekali sebelumnya. Jadi kalau ada banyak ketidakpastian di depan, jadi harus deal dengan itu, bahwa harus membuka diri, dan ada orang-orang yang selalu bertanya untuk meragukan dan kita harus selalu jawab. Nah, itu juga kadang bikin capek. Jadi bukan hanya orang luar, tapi kadang dari keluarga kita sendiri, dari neneknya misalnya nanya kok nggak sekolah, kok itu kan iya, kita harus jelasin, kadang berulang-ulang, kadang ya itu, tapi bersyukurnya bisa terlewati menurut saya itu. Nah bagian ketiga ini satu konsep yang benar-benar menurut saya lagi belajar ini. Ada satu buku judulnya Unschooling, ini bukunya. Nah di buku itu dijelaskan soal konsep unschooling. Unschooling itu apa? Kalau tadi sekolah formal itu masih ada model sekolah alam, sekolah apa itu, tapi modelnya masih konsep sekolah. Terus yang lebih out of the box dari itu homeschooling gitu. Jadi sekolahnya di rumah dengan kurikulum sendiri. Dan homeschooling yang kami bicarakan adalah homeschooling di rumah ya, dari rumah. Jadi ibu guru, sebagai guru fasilitator, coach sepenuhnya gitu, bukan diserahkan pada lembaga yang lain. Jadi kita fasilitator utama, jadi bukan kita serahkan pada lembaga lain untuk ngajarin anak. Yang ketiga ini adalah unschooling. Unschooling itu konsep
seperti homeschooling, belajar di rumah, tapi bedanya dia nggak pakai kurikulum. Yang saya tahu, sejauh yang saya baca dari buku unschooling itu membiarkan anak untuk menemukan sendiri minatnya apa, dan orang tua itu hanya jadi fasilitator untuk menolong anak belajar bidang yang dia sukai, dikejar terus bidang itu, dipelajari sampai sedalam-dalamnya, sampai si anak bisa gitu. Jadi dia tidak mengharapkan ijazah, tidak mengharapkan aspek legal formal, tapi lebih ke skill anak berkembang sesuai dengan minatnya. Dari 8 kecerdasan itu dia fokusnya ke anak. Kalau analogi masak restoran tadi, kalau homeschooling itu masih punya daftar menu, kalau unschooling itu sepertinya udah nggak pakai daftar menu. Yang dia pakai apa? Buka kulkasnya, di kulkas itu ada apa. Jadi seperti membuka diri si anak itu punya talenta apa, punya bakat apa. Nah baru anak itu nanti ngejar apa yang dia sukai, dan orang tua memfasilitasi untuk ngejar itu. Jadi masak apa yang ada di kulkas dimasak sesuai dengan taste dia, sesuai dengan tapi makanan apa yang the best yang bisa dibuat dengan bahan yang ada di kulkas gitu ya. Jadi base-nya ke anak ya. Jadi passionnya. Anaknya punya apa, diolah berdasarkan apa yang anaknya punya. Jadi nggak keluar-luar, nggak mikir jauh-jauh, tapi anaknya suka apa dan difasilitasi itu. Kelebihannya apa? Jelas. Ini membuat anak percaya diri karena dia merasa spesial. Setiap anak punya bakat dan talenta yang membuat dia bisa mengerjakan apa yang dia sukai. Kalau homeschooling, karena kita berbasis masih pakai kurikulum, kadang anak harus belajar sesuatu yang nggak dia suka. Misalnya ada mata pelajaran tertentu yang dia nggak suka, ya harus gitu. Karena ini bagian dari kurikulum yang kita mau kasih ke anak. Tapi kalau unschooling ya dia hanya belajar apa yang dia suka, dan kita fasilitasi dia untuk apa yang dia suka, sekalipun tetap diberikan literatur, diberikan referensi yang bagus supaya anak itu cakrawalannya luas. Iya nggak? Ya. Itu kelebihannya. Kelemahannya apa? Sebenarnya mungkin nggak tahu ini kelebihan atau kelemahan ya. Tapi memang unschooling ini sangat orang tua tuh jadi kunci keberhasilan kalau kami bilang sih ya. Aku bilang karena orang tua yang siap ya, dia punya pengalaman, dia punya jaringan yang luas, dia punya fasilitas untuk memfasilitasi anaknya, itu akan jauh lebih efektif gitu. Jadi di sini orang tua pun harus benar-benar siap gitu ketika anaknya ternyata benar-benar dia kemauannya itu mungkin beda sama anak lainnya gitu. Dia nggak boleh kaget dengan itu, dia harus memfasilitasi dan menolong anaknya supaya ya itu tetap bisa mengerjakan passionnya, dan orang tua harus siap mengasah bagian itu gitu kan. Jadi memang tergantung orang tuanya sih. Maksudnya orang tua tuh punya peran besar gitu untuk menolong anaknya, memfasilitasi anaknya. Ya, jadi itu unschooling. Artinya apa? Kalau kita ambil kesimpulan bahwa sekolah di rumah itu belum tentu homeschooling. Dan sekolah di rumah itu artinya, kalau analogi rumah makan lagi, bahwa restorannya itu sudah memberikan bahan dan bumbunya ke rumah, dikirim ke rumah. Ini bukan delivery food yang dikirim matang sampai rumah. Jadi orang tua hanya bisa nggak perlu ngapa-ngapain ke anak, terus anaknya udah bisa belajar lagi, nonton TVRI terus sudah cukup, anaknya terus dilepasin gitu. Tapi betul-betul butuh kesadaran untuk menemani anaknya, memastikan anaknya bisa, dan mendisiplin anaknya untuk belajar. Karena tanpa peran orang tua, ya seperti tadi dibuka dengan kita sedang krisis pembelajaran. Satu generasi akan mengalami proses pembelajaran yang tidak efektif, dan mereka akan mengalami keterlambatan menerima materi pembelajaran. Nah, dampaknya gimana? Dampaknya panjang. Generasi yang tidak, apalagi dengan sistem pendidikan yang menuntut standarisasi, itu jadi problematik tersendiri. Jadi menurut saya spirit homeschooling sudah harus dipunyai oleh semua orang tua di Indonesia. Syukur-syukur malah jadi spirit unschooling. Jadi benar-benar mengembangkan bakat anak. Kalau spirit homeschooling kan kita kembali ke kurikulum. Jadi kalau spirit homeschooling itu ada, ya orang tua mendukung pemerintah untuk anaknya mengikuti kurikulum yang sudah dicanangkan pemerintah lewat sekolah, supaya anak itu belajarnya dengan baik dan
mereka itu secara sadar, orang tua yang secara sadar ngajarin anak, sekalipun aktivitasnya main layangan, tapi dia jadi belajar soal arah angin, misalnya soal utara mana, selatan mana, terus dia jadi belajar soal panjang berapa meter, dia jadi belajar soal ukuran, dia jadi belajar soal macam-macam. Jadi sebetulnya bisa peluangnya besar, tapi ya itu butuh kesadaran untuk mengajari anak. Ya, dan masa belajar di rumah ini kayaknya memang mungkin jadi sebenarnya jadi satu kesempatan yang besar buat keluarga-keluarga di Indonesia itu makin aware dengan anaknya, makin aware dengan kecerdasan mereka, aware dengan minat dan bakat mereka, kemampuan mereka gitu. Jadi ya benar-benar harus benar-benar harus dimanfaatkan, walaupun mungkin ada beberapa keluarga yang ngalamin justru benar-benar frustrasi ya. Frustrasi dengan perubahan yang terjadi. Ini juga terjadi karena anaknya di rumah malah jadinya konflik lebih lama, lebih panjang. Jadi anak itu malah jadi menimbulkan masalah baru di rumah karena biasanya dititipin dikerjain orang. Jadi kita pulang tahu beres, sekarang semua jadi dikerjakan. Jadi mindset itu yang harus dirubah. Ya semoga lewat video ini jadi pemantik diskusi lagi. Masing-masing keluarga mendiskusikan apakah peran yang diambil ayah dan ibu sudah maksimal dalam membantu sekolah untuk mendidik anak. Karena tetap tanggung jawab pertama sih orang tua tetap ya buat anak-anaknya gitu. Jadi selama ini sekolah itu sebenarnya yang membantu mengerjakan ini ya, membantu anak-anak, membantu orang tua untuk mendidik, tapi tetap kan tanggung jawab pertama itu ada di orang tua. Jadi harus dengan semangat itu ya kita kembali lagi pada fitrahnya bahwa kitalah pendidik utama di rumah. Kitalah yang punya peran besar untuk mendidik anak. Jadi biarlah sekolah jadi mitra kita dalam mendidik anak. Jadi enggak ndandake tapi ya kita jalan bersama. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jadi menurut aku dorongan papa mama itu sangat amat membantu sih di hobi aku, apalagi hobi aku bermain musik ini, karena mereka benar-benar bantuin aku untuk grow, bukan cuman kayak ya udah dipaksa les enggak, dan mereka juga ini ada kesempatan apa selalu didukung gitu.